Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Islam Fisabilillah akan membahas kisah Abu Nawas yang mencari neraka. Tanpa berlama-lama kita langsung saja ke kisahnya. Suatu ketika sejak usai salat zuhur sampai menjelang maghrib, Abu Nawas keliling Baghdad sambil membawa lampu penerang. Di setiap sudut rumah dia berhenti celingak-celinguk kanan kiri sambil tangannya yang membawa lampu minyak digoyang-goyangkan. Setelah itu dia kembali berjalan dengan lampu tetap di tangannya. Tingkah Abu Nawas ini tentu saja menggegerkan penghuni Baghdad. Bagaimana mungkin orang secerdas Abu Nawas berjalan di siang hari ketika sinar matahari menyorot tajam sambil membawa lampu? Abu Nawas mulai gila, kata seorang warga Baghdad. Khalifah Harun ar-Rasyid pasti malu punya staf ahli gila, kata orang lain. Tapi Abu Nawas tak peduli. Esok harinya lagi-lagi pujangga Baghdad itu keluar rumah. Kali ini bahkan lebih pagi sambil tetap membawa lampu minyak. Dia tak bersuara dan terus bekerja celingak-celinguk kanan kiri sambil tangannya yang membawa lampu minyak digoyang-goyangkan. Di hari kedua itu beberapa orang masih menganggap Abu Nawas waras. Makanya mereka bertanya, apa yang dicari Abu Nawas di siang hari dengan lampu di tangannya? Abu Nawas menjawab singkat, aku sedang mencari neraka. Abu Nawas mulai gila pikir mereka. Maka ketika di hari ketiga Abu Nawas tetap melakukan hal yang sama celingak-celinguk kanan kiri di rumah orang. Sambil tangannya yang membawa lampu minyak digoyang-goyangkan, orang-orang mulai tak sabar. Undang-undang Baghdad melarang orang gila berkeliaran. Berbahaya seseorang bisa membunuh orang lain dengan berpura-pura gila, atau mengintip orang mandi dengan pura-pura gila. Karena itu cerita selanjutnya mudah ditebak. Abu Nawas ditangkap lalu diserahkan ke istana. Sejumlah musuh politik Harun ar-Rasyid waktu itu malah gembira. Kegilaan Abu Nawas bisa mereka manfaatkan untuk menyudutkan wibawa khalifah. Benar saja, Khalifah Harun ar-Rasyid malu bukan main. Lalu bertanya dengan nada keras, Abu Nawas, apa yang kamu lakukan dengan lampu minyak itu di siang hari? Hamba mencari neraka paduka yang mulia. Jelas Abu Nawas lancar, tak ada tanda-tanda dia gila. Kamu gila Abu Nawas? Kamu gila, tidak paduka. Merekalah yang gila. Siapa mereka? Tanya Khalifah. Abu Nawas selalu meminta orang-orang yang tadi menangkap dan menggiring dirinya menuju istana dikumpulkan di depan istana. Jumlahnya bahkan ribuan. Siapa seseorang yang tak menuduh Abu Nawas gila? Jika Khalifah sendiri menduganya gila. Setelah mereka berkumpul di depan istana, Abu Nawas didampingi Khalifah Harun mendatangi mereka. Wahai kalian yang mengaku waras, teriak Abu Nawas kepada orang yang ada di depannya. Apakah kalian selama ini menganggap orang lain yang berbeda pikiran dan berbeda pilihan dengan kalian adalah munafik? Benar. Apakah kalian juga menyatakan para munafik itu sesat? Betul, dasar sesat, jawab mereka itu. Jika mereka munafik dan sesat, apa konsekuensinya? Tanya Abu Nawas. Hai Abu Nawas, kamu gila? Orang munafik pasti masuk neraka. Dasar munafik kamu, kata orang-orang yang menggiring Abu Nawas itu. Baik, jika saya munafik, sesat, dan masuk neraka. Di mana neraka yang kalian maksud? Punya siapa neraka itu? Jawab Abu Nawas dengan tenang. Sambil kali ini lampu di tangannya diangkat tinggi-tinggi, seolah-olah dia mencari sesuatu. Kali ini orang-orang di depan Khalifah Harun ar-Rasyid mulai tak sabar. Mereka merasa diledek dengan mimik Abu Nawas dan lampu di tangannya itu. Hai Abu Nawas, tentu saja neraka ada di akhirat dan itu milik Allah. Kenapa kamu tanya? Paduka mohon maaf, kata Abu Nawas kepada Khalifah Harun ar-Rasyid. Tolong sampaikan kepada mereka, neraka ada di akhirat dan yang punya neraka itu Allah. Kenapa mereka di dunia gemar sekali menentukan orang lain masuk neraka? Apakah mereka asisten Allah yang tahu bocoran catatan Allah? Atau jangan-jangan merekalah yang gila? Dan akhirnya Khalifah Harun ar-Rasyid tertawa kecil. Di matanya Abu Nawas tetaplah lelaki jenaka. Dia lalu berkata sambil tertawa, Abu Nawas, besok siang lanjutkan pencarian neraka. Jika sudah ketemu jebloskan orang-orang ini ke dalamnya. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah saudara seiman. Semoga kisah ini dapat menambah ilmu dan menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.